Jangan invest kalau kamu belum mempunyai 5 hal ini. Yang pertama, belum mempunyai dana darurat 5 sampai 6 bulan pengeluaran bulanan. Kenapa? Kita harus mempunyai dana darurat sebelum investasi, karena investasi itu naik dan turun. Jadi ketika kita salah memprediksi harga terendahnya, kita masih ada cukup waktu untuk menunggu dia naik, sehingga kita bisa memakai kebutuhan yang darurat, misalkan ban pecah atau misalkan HP rusak atau kebutuhan mendadak keperluan, itu kita bisa memakai dana darurat tanpa menjual investasi kita. Itu sangat berasa sekali di pengalaman saya. Tidak dulu investasi tanpa mempunyai dana darurat, akhirnya investasi saya pelan-pelan mulai dijual untuk kebutuhan hidup, karena saya awalnya tidak mempunyai dana darurat. Tidak harus langsung kita mengumpulkan dana darurat sekaligus. Misalkan pengeluaran bulanan kita 3 juta, terus jatah investasi kita 1 juta. Kita bisa pertama misalkan menyisihkan dana darurat 75% dulu, 750.000, investasi 250, selama bisa 3 bulan apa 5 bulan. Nah berikutnya mulai 50-50 tuh, investasi 500, dana darurat 300. Nah misalkan udah kekumpul 9 juta dana darurat, ya udah cukup aja dulu kita fokus di investasi. Nah investasi kita udah mulai sangat besar, baru dana darurat ditambah lagi. Oke, yang pertama tadi, kalau kamu belum punya dana darurat, sebaiknya jangan langsung investasi dulu. Yang kedua, belum melunasi hutang-hutang yang berbunga tinggi. Misalkan kalian punya cicilan kendaraan yang bunganya 20%, 25%, itu kan udah pasti kita mengeluarkan bunga segitu. Nah, sebaiknya kita fokus bayar pokok cicilan dulu, cepet lunasin hutang-hutang yang berbunga tinggi. Tapi sebaiknya juga kita jangan mempunyai hutang yang berbunga tinggi. Jadi nabung beli cash itu lebih bagus. Apalagi nabung dan darurat, investasi dapat dividen, baru kita beli keinginan kita, misalnya kendaraan atau apa, itu lebih bagus. Terus tadi yang pertama dana darurat, yang kedua kalau kalian belum melunasi hutang berbunga tinggi, yang ketiga adalah kalau kalian butuh biaya besar dalam waktu dekat. Misalkan kalian mengumpulkan untuk biaya menikah, atau misalkan untuk KPR rumah. Nah kalau kita butuh itu dalam waktu dekat, sebaiknya kita fokus ke situ dulu, karena terkadang investasi itu belum tentu kita juga masuk langsung cuan juga. Jadi kita sisihin dana buat pengeluaran besar itu. Terus yang keempat, kalau kalian belum siap meninggalkannya dalam waktu yang lama. Seperti yang kita tahu, investasi itu membutuhkan waktu, sama seperti pohon berbuah. Kita menunggu dia lebat, menunggu dia berbunga, menunggu dia mengeluarkan bakal buah, menunggu dia membesar buahnya, menunggu dia matang. Kata Warren Buffett, kita tidak bisa menghasilkan anak dengan menikahi 9 wanita. Jadi intinya tetap semuanya membutuhkan proses, membutuhkan waktu untuk suatu perusahaan. Oke, tadi yang keempat adalah jangan investasi kalau kalian belum siap meninggalkannya dalam waktu yang lama. Yang kelima, jangan investasi kalau kalian belum menganalisa suatu investasi dengan cukup.
Misalkan kalian mau investasi saham, kalian belum analisa saham, misalkan saham Astra Internasional, bisnisnya apa aja, pertumbuhan pendapatannya berapa, pertumbuhan laba bersihnya berapa, unit bisnisnya apa aja. Kalau kalian belum ngerti, sebaiknya jangan investasi dulu, kalian analisa dulu. Mending kalau misalkan Astra Internasional udah ketahuan. Misalkan kalau saham-saham gorengan, misalkan dulu ada PT misalkan Sugih apa ya itu, jadi kapitalisasinya sampai triliunan, udah gitu dia turun ke 50 dan bisnisnya nggak jelas, dan akhirnya dia mau delisting dari bursa. Jadi nggak ada jaminan kapitalisasi perusahaan triliunan dia akan stabil terus bertumbuh labanya, nggak ada jaminan. Jadi kalian harus analisa dulu, perusahaannya bagus nggak, manajemennya bagus nggak, produknya terkenal nggak, produknya bagus nggak gitu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan investasi teman-teman semua selalu cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.